warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wa barik wasallim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu wa kunu ma'as shadiqin. Amma ba'd. Para jamaah, para kolega, sahabat, dan teman-teman, atas izin guru, mari kita melanjutkan ngaji kitab Nashalibat. Semoga kita mendapatkan ibrah dari minal hukama wal aulia, ahli hikmah dan para wali yang disebut di dalam kitab ini. Untuk itu mari kita bersyukur alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa ni'matin, dan senantiasa bersolawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi. Para salikin rahimakumullah, para jamaah, mari kita lanjutkan maqalah yang ke-24 dari bab ke-10, bab terakhir dari kitab Nashalibat. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nafa'u bima bi ulumiha fit darain amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatur rabi'atu wal 20, maqalah yang ke-24. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma fi qouli ta'ala, dari Sayyidina Ibnu Abbas, ya ini berarti misanan dari Rasulullah, putra dari pamannya Abbas. Beliau menukil dalam satu ayat Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa'atamahunna. Allah berfirman, ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, artinya ada perintah dan larangan, lalu Ibrahim menunaikannya. Nabi Ibrahim satu di antara wali Rasul pilihan, ujiannya sangat berat. Satu di antaranya adalah perintah untuk menyembelih anaknya, dan akhirnya menjadi Yaumun Nahar, ya, hari Idul Adha itu. Kemudian Sayyidina Abbas menafsirkan di antara dari perintah ini adalah asyru khisalin minnas sunati wa khamsu fil ra'si wa khamsan fil badan. Ada 10 perilaku yang merupakan bagian dari sunnah, yaitu 5 hal berada di tubuh, ya, fa amal khamsun, dan 5 yang lainnya allati fil ra'su fis siwak wal madmata wal istisqa wa qasun sari wal halq. Jadi ada 5 hal yang menempel di dalam tubuh manusia, yang itu harus dilakukan pembersihannya. Artinya ini masalah toharoh. Di antaranya apa? Ya, as-siwak, sikat gigi, ya. Kalau sikat gigi, kalau di Arab mau sholat itu pakai siwak. Wal madmatu, dan juga menghirup air di dalam hidung, kalau wudu itu dibersihkan. Wal istisqa, menggunting, ya, kumis. Wa qasus sarbi wal halqu, dan juga bercukur, rambutnya itu rapi, jangan acak-acakan, ya. Rasulullah juga begitu, sangat rapi. Wa amal khamsu, dan yang 5 perilaku yang ada allati fil badan, yang ada di dalam badan kita, wahya, yaitu apa? Tanful ibta wa taqlimul adhafiri wal halqu anati wal hitanu wal istinja'u. Jadi bersuci yang ada di dalam tubuh kita, yaitu mencukur bulu ketiak, memotong kuku, mencukur bulu di kemaluan, khitan, istinja, itu bagian dari
yang melekat di dalam tubuh kita yang harus dibersihkan. Di dalam satu hal ini adalah dinadamkan ya Bapak Ibu sekalian. Intinya sama. Tamad madu wastin syaku kosun lisaribi dawa musiwaki wa fadil farqa walisari khitanun watan ful ibti khalqu li'anatin walatan sal istinja'u wal qalamu liddofri. Karena itu biasanya kalau di pesantren dinadamkan, dilakukan kewajiban yang ada di dalam 5 yang menempel tubuh kita dan 5 perilaku yang harus kita lakukan dalam bersuci. Mengapa bersuci penting? Karena Allah itu maha suci, Allah mencintai yang suci dan Allah mencintai kepada orang yang bertobat. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Wal maqalatu khamisatu ashrun, dan maqalah yang ke-25 Ani ibnil Abbasi radhiyallahu anhu maqala, dari Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, man shalla 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam maratan wahidatan sallallahu alaihi asran. Siapa saja yang bersolawat kepada Rasulullah sekali saja, maka Allah memberi rahmat kepadanya 10 kali. Jadi satu hal yang harus kita lakukan sehari-hari harus bersolawat, memperbanyak solawat dan membanyak istighfar. Sing kuat ae istighfar, sholawat. Biasanya orang-orang tua kita kan ngajarin seperti itu. Tapi sebaliknya, waman sabahu maratan sabahullahu alaihi asra maratin. Kalau orang itu mencaci Rasulullah sekali saja, Allah juga akan mencacinya 10 kali. Ala taro, apakah anda tidak lihat? Artinya antang dulu, engkau memperhatikan, fi qouli ta'ala lil Walid ibnul Mughirah laknatullah alaihina sababan Nabi sallallahu alaihi wasallam maratan sabahullah asra maratin. Ada satu cerita Syekh Walid bin Mughirah, ini orang yang selalu melecehkan Rasulullah laknatullah ya. Beliau sekali mencaci Rasulullah, maka Allah mencacinya atau Allah mengadabnya 10 kali juga. Faqala subhanahu wa ta'ala, dan berfirman Allah subhanahu wa ta'ala lin nabiyyin, kepada nabinya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, ini nanti panjang. Wala tuti' kulla halafin, dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah. Ai kasiril halfi, yaitu banyak yang bersumpah. Al-mahinin, lagi hina. Ai hakirun fit tadbir, yaitu orang yang selalu banyak bersumpah, menghardik, menghina dalam hal pikiran-pikirannya. Orang itu adalah hamazin, yang banyak mencela. Ai katsiril ghibah, yaitu banyak orang yang ghibah. Masya'a binamim, dan yang dia siang, pagi, sore binamim, selalu menghambur fitnah. Ya, artinya au kathirin naqlil kalami min qaumin ila qaumin ala wajhin, yaitu mengalihkan ucapan dari satu kaum kepada kaum yang lain dengan tujuan merusak hubungan di antara mereka. Ini namimah. Ya, kalau ghibah itu posisi beberapa teman. Kalau namimah itu lebih dahsyat lagi. Dia memang mencari agar umat Islam itu pecah. Bapak Ibu sekalian, kami lanjutkan. Biar apa? Ala wajhil ifsadi bainahum, biar rusak hubungan di antara umat Islam. Mana'ilil khair, penghalang untuk kebaikan. Artinya ay kathil man'il nasi minat dukhuli fi dinil Islam, yaitu banyak menghalangi agar orang tidak masuk Islam.
waktu itu Walid Al-Mughirahnya itu seperti itu, pokoknya memusuhi Rasulullah. Mu'tadin, orang itu melampaui batas di dalam mendolimi. Athimin, lagi banyak dosa. Ay mubalighil itsmi, artinya dia fasik, ahli dzunub, banyak dosanya. Utulin, artinya orang itu adalah juga bengis, sangat mentolong. Ba'da dzalika, setelah itu aimada ma'a dzalikal uyub, yaitu menyertai kecelakaan-kecelakaan. Jadi orang itu sudah enggak benar. Zanimun, yang diragukan ya, keturunannya. Au ta'iyan mansubin ila wal abin, yaitu mengaku keturunan yang bukan bapaknya. Jadi ini adalah cerita dari orang-orang yang jelek yang suka namimah. Fal Walid, maka Walid tadi diakui keturunan Al-Mughirah bi anna waladul wahalu anna waladur ra'i bi tariqin zina, dan ini ternyata bukan anaknya dan dia hasil dari penggembala. Ya. Angka nadza mali wa banin, karena dia mempunyai banyak harta dan anak. Wa hadza muta'alliqu bima dalla alaihi ma ba'dahu, kalimat ini berkaitan dengan yang ditunjuk kalimat setelahnya. Ai annal mausufa bima dzukira kafara bi ayatina, yakni orang-orang yang disifati dengan yang disebutkan tadi ya, setelah turun ayat-ayat Quran, wastakbara li ajli kaunihi dzala malin wa baninin, dan sombong karena keadaannya mempunyai harta dan anak yang banyak. Au mutalikon bima qablahu aila tuti man dzukira, atau berkaitan dengan kalimat sebelumnya, yaitu jangan engkau taati orang tersebut li ajli kauni katsiril mali wal aulad, karena keadaan banyaknya harta. Di dalam satu cerita, karena malul walidu miqdaru tis'atil alafin ya, mithqali min fiddatin wa banuhu asyaratan. Jadi anaknya itu, kekayaannya itu seukuran 43 kilo perak, dan anaknya 10 orang. Nah, pendek kata, idza tubla alai ayatuna qala asatirul awalin, apabila dibaca kepada mereka ayat-ayat itu ya, dengan dongeng-dongeng orang dahulu kala, ayyil a'ajib ahadisal awalin, yaitu adalah cerita yang menakjubkan orang-orang masa awal, yakni ayyaksudu dzalikal mausufi bima dzukira bihadzal qauli annahu yukadzibu bil Qur'an. Ya, ini setiap dibacakan maka Walid itu adalah selalu mendustai Al-Qur'an. Jadi dia enggak percaya apa yang dikatakan Al-Qur'an, dicontohkan Rasulullah, selalu dilawan. Wala'alla muradun Sayyidina Ibnu Abbas asrun maratin ma'a hadzal qauli, kemungkinan yang dikehendaki oleh Ibnu Abbas yaitu 10 kali adalah disertai menghitung ucapan tadi. Jadi ini adalah adalah Walid yang dikatakan tidak benar tadi. Jadi artinya intinya kita jangan menfitnah, jangan menghibah, jangan namimah, dan ini bagian dari perlawanan kita, perlawanan orang itu kepada Allah dan Rasulnya. Bapak Ibu sekalian, mari kita lanjutkan. Wal maqalatu sadisatu wal isrun, maqalah yang ke-26 an Sufaik al-Balighiyin annahu qol, dari Syekh Sukek al-Bakhi, bahwasannya beliau berkata, kana Ibrahim ibnu Adham yamsi fi aswaqil Basrah. Satu saat Syekh Ibrahim ibnu Adham berjalan di Basrah. Fastama'an nas ilahi, lalu orang-orang berkumpul menuju perkumpulan tersebut. Jadi lagi di Basrah ya, Basrah itu Irak ya, Irak bagian utara, sudah dekat dengan Iran. Dalam
jalanan tersebut. Qala Ibrahim ibnu Adam hina sa'luhu an qoulihi ta'ala. Syekh Ibrahim Adam berpendapat ketika orang bertanya beliau tentang firman Allah. Ditanya, ud'uni astajib lakum. Ya Ibrahim bin Adam, apa sih ud'uni astajib lakum? Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan, kata Allah, firman Allah di dalam surah Al-Mu'min ayat 60. Ya. Wa inna mungdu dahrin na'udu falam yastajib lana. Masyarakat sekumpulan orang mengatakan, sungguh saya itu selalu berdoa, namun Allah kok tidak mengabulkan permintaan saya. Kata jamaah itu kepada Ibrahim bin Abdul. Fakolah, maka Syekh Ibrahim bin Abdul menjawab, ya ahlal Basrah, li'annahu qad matat qulubukum min asrati asya. Wahai penduduk Basrah, engkau berdoa tidak dikabulkan karena sesungguhnya matat qulubukum, hatimu itu mati, min asrati asyain, dari 10 perkara. Karena itulah mengapa tazkiyatul qalbi wa tazkiyatun nafas wa tasfiyatul qalbi itu harus dilakukan agar hati kita itu tidak mati. Gitu ya. Ya gimana kita mau menyambungkan diri pada Allah kalau hati kita itu tidak menyala? Wah, ini orang PLN nyebut menyala. Bagaimana? Nggak ada, setrum itu nggak ada. Gimana mau tembus pada Allah, tembus pada langit? Nggak bisa. Karena hatimu itu mati, hatimu membeku. Wa qasat qulubuhum satta, kata Syekh Ibrahim Abdul. Ada 10 yang ada di dalam diri. Apa itu? Awaluha annakum araftumullah walam tu'addu haqqahu. Ibrahim mengatakan, kamu itu mengerti ada Allah, annahu khaliqukum wa razikukum. Allah lah yang pencipta dan Allah lah yang memberi kamu. Walam ta'utu haqqahu, sedangkan kamu tidak menunaikan haknya. Haknya Allah apa? Haknya Allah seperti kita diperintahkan, yaitu liya'budu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu illa liya'rifun, untuk beribadah dan bermakrifatullah. Nah ini enggak dijalankan, gimana mau didengarkan? Ya, bi alam ta'buduhu kama amarakum, dan kamu tidak menjadi abid ol ahli ibadah yang telah diperintahkan kepada kamu. Monggo kita introspeksi Bapak Ibu sekalian untuk hal ini, untuk selalu menghidupkan menghidupkan hati kita. Yang kedua, wasani annakum, ya, dan yang kedua sesungguhnya kalian apa? Qara'tum kitaballahi walam ta'maluhu bihi. Ya, kamu membaca Al-Quran tapi tidak mengamalkan bimatmunihi, dengan kandungan-kandungan yang di dalamnya. Ya, kadang-kadang baca Quran aja tidak, apalagi mau mengamalkan. Dan yang ketiga, watan itu annakum, kamu itu semua itu apa? Itta'aitum adawati iblis wa walaitumuhu. Kamu mengerti bahwa kamu itu bermusuhan dengan iblis, tapi perilakumu sehari-hari kamu bersahabat dengan iblis. Padahal aduwwum mubin, padahal iblis itu adalah musuh yang nyata, tapi kita semua banyak mengikuti ajakan setan iblis itu. Aitatumuhu fi amalihi, yaitu kalian mengikuti iblis dalam hal segala perintahnya. Banyak maksiat, banyak dosa, sulit diajak untuk ibadah, ya.
ya, dan lain sebagainya. Yang keempat, annakum, yang keempat, kamu itu idda'aitum hubbur rasul wa tartum atharuhu wa sunnatuhu. Kamu mengaku mencintai Rasulullah ya, ana uhibbu Rasulullah ya. Sedangkan kamu meninggalkan apa yang ditinggalkan, artinya as-sunnah, amalia kita ya, tariqatahu falam taktu bihi. Jalan yang kamu tempuh tidak mengikuti jalannya Rasulullah. Itu doanya kamu, sehingga kamu tidak dikabulkan. Yang kelima, alnakum idda'aitum hubbul jannah walam ta'malulaha. Kamu ingin menuju surga ya, sedangkan kalian tidak beramal untuknya. Walam ta'malulaha, maunya ke surga tapi kakinya jalan ke neraka. Satu di antaranya adalah man salaka tariqah falyatarju fi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa berjalan bertariqah, dalam hal dirinya ada jalan untuk ilmu-ilmu yang menuju surga, artinya ilmu spiritual, sahalallahu tariqan ilal jannah, akan mempermudah kita masuk surga, jalan menuju surga. Lah enggak mau loh, bertarekah juga enggak mau kok. Lah gimana mau berjalan menuju surga? Ya, ailam ta'malul amala wal musila ilaiha. Ya, ini kalian tidak beramal dengan amal yang mengantarkan ke sana. Yang keenam, wa annakum idda'aitum khaufun nari walam tantahu anid dunub. Kamu merasa takut dengan neraka, sedangkan kalian sehari-hari tidak pernah berhenti berbuat dosa, tidak pernah menahan. Walam tantahu anid dunub, ilmu muqi'ati finnari, ya ini yang bisa menjeburkan kamu ke dalam api neraka. Itu Bapak sekalian ya. Yang ketujuh, annakum idda'aitum annal mautu haq walam tasta'iddu lahu. Yang ketujuh, sejujurnya kalian mengaku bahwa kematian itu hak. Al mautu haq wan naru haq wal jannatu haq. Ya, itu kalau kita sholat malam kan itu kan salah satunya kan. Tahu betul mati itu betul ada. Walam tasta'udhu, tapi kamu tidak mempersiapkan kematian itu. Ailam tata'ahabu bi'idyanil amali as-solihi li ajli. Ya, ini kalian tidak bersedia siap tidak sedia payung sebelum hujan ya, yang dimaksudkan dengan amal soleh menjelang kematian. Memang tahu Bapak Ibu sekalian, kita ini berkawan dengan malaikat Israel. Malaikat ambil saya ya, nyawa saya saat saya sujud. Astagfirullah, naudzubillah min dzalik. Kalau sedang dicabut nyawanya, sedang bermaksiat, gimana? Nah, karena itu kita tidak boleh gambling urusan mati, dan kita harus mempersiapkan dengan sebaik mungkin. Nah, kebiasaan yang baik berzikir fi kulli makan, sa'atin wa waqtin wa halin, itu adalah bertarekah. Bertarekah itu ngajari kita untuk zikir di setiap saat. Jadi Allah sewaktu-waktu memanggil kita, insya Allah lidah kita selalu menyebut Allah, la ilaha illallah, sehingga kita dalam keadaan husnul khotimah. Inilah yang kesembilan, antasi'a, yang kesembilan, annakum ta'kuluna rizqallah wala tashkurunahu. Setiap hari Allah memberi rezeki kepada kamu, tapi kamu tidak pernah mensyukurinya. Dan kita pernah bahas kan ada jenis 4 rezeki ya.
yang dibagikan, yang dijanjikan, yang ditambahkan, yang dimintakan, itu kan di dalam pengertian yang lain. Kalau urusan makan semua makan. Nah, ini pun tidak pernah bersyukur. Ya. Fa syukrul abdillahi ta'ala tana'uhu alaihi bidzikri. Syukurnya seorang hamba pada Allah yaitu memuji atasnya atas kebaikan-kebaikannya yang diberikan kepada kita. Ihsanihi ilaihi terlalu banyak, bahkan kita tidak bisa menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat fisik adalah misalkan mata, telinga, kaki kan, menghirup udara tidak bayar. Nah, itu kan luar biasa. Coba kalau kita menghirup udara bayar, sehari semalam berapa ya? Gimana? Nah, ini loh yang harus kita syukuri. Tsumma ta'atuhu lillahi ta'ala, kemudian melakukan ketaatan kepada Allah. Nah, yang ke-10, wal asrirun annakum tadfanuna mautakum wala takbirun. Ke-10, engkau setiap saat takziah menguburkan orang mati di antara kalian, ya, marrotin ba'da maret, ada sehari ini sehari itu, wala takbirun, tapi tidak tergetik hati kita. Takziah sambil guyon. Na'udzubillah, kalau di desa itu malah ada main gaple. Jadi ada loh, di kampung itu masih ada. Jagong orang wafat tapi gaplean. Na'udzubillah. Ya, ini nggak tahu daerah mana itu ya, masih banyak kan itu kan? Masih. Ya, ay tata'adzanu bi ta'adzuna bihim, yakni tidak dijadikan kamu nasihat buat mereka. Oh iya, nanti kita insya Allah juga akan mati. Apakah bekal kita sudah siap? Enggak tergetik blas hatinya itu. Ya, wala tadakkarun, tidak mengingat-ingat. Fa in kuntum tadakkarun, yang kalian juga akan menggemari hal-hal yang dia lakukan. Fatarhabuna bima fi ahlil khair, mestinya kita harus mengikuti kepada ahli khair. Ya, watarhabuna bi ahli syarin, dan tentu kita tidak akan mengikuti kepada yang ahli syarin. Kalau yang mati itu sarun, kita nggak usah ikuti. Kalau yang khair kita ikuti. Mestinya kan gitu. Ini nggak ngefek. Uang mati ya wis mati aja. Tapi apakah diri kita itu terimpact? Oh iya, kok nanti juga wafat ya. Apa amalan saya? Apa yang bisa menyebabkan menghantarkan saya itu mutawamah bidzikrillah, yang bisa menyebabkan saya itu mutawamah istiqomah berzikir pada Allah itu apa? Nah, kesimpulannya kan thariqah. Nah, kok nggak tergetik belas hatinya? Padahal sehari-hari kanan kiri kita, teman kita, apalagi seusia saya 63 tahun itu, teman-teman seangkatan saya itu udah gilir itu satu persatu. Apalagi umur 70, orang sudah bertanya, kita tinggal berapa ya? 70 sudah punya cucu. Umur 70, pertanyaannya, teman kita tinggal berapa ya? Enggak ngerasa, enggak ngefek blas itu. Masih asik dengan kesenang-senangan. Nah, yang terakhir, wa an ibni abi Hatim anna Jibril qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ma bu'istu ila ahadin akhabi ila minka, aku tidak diutus kepada seorang yang lebih aku cintai daripada Anda. Dari artinya kita diminta untuk mengikuti, kalau ada orang wafat itu yang baik-baik kita ikuti, yang jelek kita tidak. Afala a'allimuka du'akun istaba'tu laka, bukankah telah aku ajarkan kepadamu satu doa yang tersembunyi kepada Anda, lam u'allimahu li ahadi qablika, yang doa itu kata Rasulullah belum pernah aku berikan, kamu contohkan kepada orang yang lain sebelum kamu. Tad'u bihi fir rahbati wa rahbatin, ya, Anda berdoa dengan doa ini
dikala senang dan atau saat takut. Ini ditutup ya, ini agar doa kita, salah satu doa Rasulullah, boleh kita ikuti ya Bapak sekalian. Saya baca, kita aminin bersama-sama untuk mengakhiri dari makalah ke-26. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya nurus samawati wal ard, ya wa ya qaumus samawati wal ard. Wahai zat penerang langit dan bumi, dan wahai zat penegak langit dan bumi. Wa ya samatus samawat wal ard, wa ya zainas samawat wal ardi, wa ya jamalus samawat. Wahai Allah penolong langit dan bumi, wahai Allah penghias langit dan bumi, wahai Allah pengindah langit dan bumi, wal ardi dan juga dunia, wa ya dzal jalali wal ikram, wahai zat pemilik keagungan dan kemuliaan. Wa ya ghausal mustaghis, ya Allah Engkau penolong maka aku minta tolong. Wa muntaha rahmatul abidin, dan tujuan akhir kesenangan saya adalah menjadi orang yang ahli beribadah. Wa munaffisal karbi anil makrubin, wa mufarrajal ghammi anil mahmumin. Ya Allah, hilangkan kesusahan dari saya sebagai orang yang susah, dan menjadi pelonggar kesedihan saya untuk menjadi orang-orang yang mahrumin, dari orang-orang yang berduka cita. Wa ya sarihal mustarihin, ya Allah tolonglah kami dari orang-orang yang berteriak minta tolong. Wa mujibas su'alil abidin, dan pengabul permohonan bagi orang-orang yang ahli ibadah. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana dzunubana innaka ala kulli syai'in qadir. Ilahi anta maqsudi wa ridwan matlubi. Tsumma tas'alullah hajatan min hawaji'id dunya wal akhirah. Setelah baca doa tadi, maka Anda buka, ini di pembukanya, maka setelah itu minta doanya apa. Jadi ini doa Rasulullah sebagai pembuka kalau kita punya hajat khusus. Kemudian baru ini dibaca, kemudian ditutup dengan apa yang kita mintakan. Di dalam hati boleh, bahasa Indonesia, bahasa Jawa boleh, dan insya Allah dikabulkan dan seluruh permintaan permohonan kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Akhirul kalam. Alhamdulillah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.